Yang buat kita hari ini kita akan sharing tentang presentasi program sekolah kita. Buat ibu-ibu semua, sebelum ini kita juga sudah adakan presentasi tentang program sekolah kita, dan selama kurang lebih 10 bulan kita sudah lakukan. Hanya saya ingin mengingatkan kembali tentang program sekolah yang telah kita sepakati bersama. Kita ingin meninjau apakah program sekolah yang sudah kita laksanakan itu berdampak baik bagi siswa, juga berdampak baik bagi perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Oke, Ibu, inilah visi sekolah kita. Jadi ini harus diingat. Visi ini kan ibarat tujuan. Jadi, tujuan sekolah kita itu ini. Siapa tahu nanti ada yang bertanya kepada kita tentang visi sekolah kita, jangan sampai lupa. Jadi kita harus tahu visi sekolah kita itu adalah terwujudnya generasi yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, cakap, berteknologi, serta cinta lingkungan. Itulah visi sekolah kita. Dan ini sudah kita lakukan dan kita implementasikan dalam program-program sekolah kita. Baik itu program harian, program mingguan, maupun program per semester. Seperti itu ya, kita sudah lakukan. Coba ibu lihat. Selain yang dari sini, ada lagi program kita yang belum tercatat di sini. Ada program mingguan harian kita. Lisapil, ambil sampah, lihat sampah, ambil dan pilah. Kemudian menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Ada lagi program harian kita yang belum tertuang di sini. Kira-kira ibu-ibu kita boleh tambahkan. Program harian artinya yang kita laksanakan setiap hari untuk anak-anak kita. Itu Bu nggak kita masukkan program karena tahun ini udah pernah kita lakukan perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Kan kita Kemarin ya. Oh, itu nanti di program tahunan ya Bu ya. Ya, nanti di program tahunan kita masukkan perayaan Natal, kemudian Isra Mi'raj, juga perayaan Paskah ya. Oke. Untuk program hariannya ada Bu? Yang mungkin terlupakan oleh saya. Kemudian untuk program mingguan, ini yang kita lakukan sekali seminggu. Sudah pas ini? Ada lagi yang perlu kita tambah Bu? Mungkin kan seiring berjalannya waktu ada yang tambah dari program yang sudah kita sepakati bersama di awal tahun yang lalu. Ini program lainnya, ini pengimbasan dalam kegiatan Kombel Guru. Ini juga kita lakukan. Kemudian ibadah guru, ini juga kita lakukan. Ini termasuk program bulanan ya kalau ibadah guru kan. Kemudian kegiatan pengembangan bakat. Ini maksudnya kegiatan pengembangan bakat, kegiatan guru-guru ataupun kepala sekolah yang mengikuti BIMTEK. Baik itu BIMTEK antar kecamatan, ini biasanya dalam bentuk KKG, BIMTEK guru antar di lingkup kota. Pada bulan-bulan yang lalu sudah ada beberapa orang guru kita yang kita utus untuk mengikuti BIMTEK. Kalau gotong royong itu, Gotong royong itu di bulan. Ini udah masuk ke sini ya, mingguan ya, selasi ya. Walaupun kita laksanakan sekali sebulan, tapi di senamnya itu kita lakukan setiap hari Jumat.
Oke ya, berarti fix ya program kita ini memang seperti ini dan sudah berjalan ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, ini kan program kita sepakati bersama dan peruntukannya untuk sekolah. Kira-kira menurut ibu-ibu sudahkah berjalan dengan baik? Kira-kira sudah berjalan dengan baiknya dulu, nanti dampaknya. Sudah berjalan dengan baik, ibu-ibu? Sudah ya. Oke, kalau sudah berjalan dengan baik, kita lihat. Ini ada apa namanya ini ya? Kayak kiasan lah ini ya. Ini ada satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Kalau ada seperti ini wacana, setuju nggak kita? Satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Setuju ya? Karena mungkin ukuran baju saya tidak akan pas ke ibu Sani seperti dari kelonggaran ya bu ya. Nanti ke ibu ibu Mercy tidak muat gitu ya. Kira-kira apa maksud dari kalimat ini? Satu ukuran tidak pas untuk semua. Kira-kira apa? Menurut ibu apa ya makna yang terkandung dari ungkapan tersebut? Ibu Arwan? Sudah belum kamu keberatan berbeda-beda tadi apa yang mengenai seperti ini? Kayaknya kurang kuat lah suaranya. Padahal baru siap makan nih. Saya kan ibu semua ibu siswa atau yang ada di lingkungan ini mempunyai keberagaman yang berbeda-beda atau latar belakang yang berbeda-beda. Siswa itu kan pasti mempunyai keberagaman di kelas yang berbeda, yang tinggi, yang pendek, yang tinggi, yang punya latar belakang atau keberagaman yang berbeda-beda itu saya ya, berarti setiap tidak pas untuk semua karena ini kan bentuk sport. Ada yang kasih pendapat yang lain? Saya bu, ya. Satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Misalnya kita dalam menilai peserta didik bu. Kalau misalnya kayak aku sendiri ya bu, saya sendiri di kelas 1. Kalau saya itu paksakan mereka itu harus bisa menulis apa yang saya bilang, mungkin mereka itu nggak akan bisa semua bu. Tapi saya harus menyesuaikan dengan apa yang mereka bisa. Misalnya dia nggak bisa membaca, saya harus sesuaikan dengan apa yang mereka bisa. Seperti itu ya. Iya bu, menurut saya. Ada yang lain yang mau menambahi juga? Satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Semua jawaban tadi jawaban dari Bu Arwan pas, tepat, jawaban dari Sandi juga. Ada yang langsung punya maksudnya seperti ini ya. Gitu. Gimana Ibu Simanjuntak? Sama ya. Kalau Ibu apa? Ibu Turne? Belum dapat. Jadi itu arahnya kemana ya? Arahnya kemana ya? Iya. Kira-kira kita buat wacana ini pasti arahnya ke program sekolah kan seperti itu. Kalau ke program sekolah mungkin kita punya satu program, tapi dalam kenyataannya melaksanakannya mungkin berbeda-beda caranya, gitu. Sehingga mungkin hasilnya juga bisa berbeda. Contohnya yang gimana itu? Contohnya misalnya seperti apa ya, bakat tadi ya, pengembangan bakat. Kan kita punya program untuk pengembangan bakat, tapi pengembangan bakat untuk si A mungkin tidak sesuai dengan si C, gitu. Si A ini pengembangan bakatnya bisa jadi dia berkembang lebih cepat, gitu. Sementara si C tidak. Luar biasa, tepuk tangan untuk itu semua. Keren, dan memang itu sebetulnya ya. Ya. Jadi memang seperti itulah situasinya. Program kita tadi sama, programnya sama, peruntukannya untuk anak-anak pasti sama. Kalau di hari Senin itu upacara, di hari Selasa dia berani tampil dalam seni, programnya sama.
tapi kita kaitkan satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Maka tujuannya sama. Iya, tujuannya sama, benar. Maka seperti yang dikatakan Ibu Sani, Ibu Arwan, cara kita harus pahami dulu, kita harus tahu dulu anak itu yang bagaimana, yang kuruskah dia terhadap seni. Nah, jadi kalau kurus dia terhadap seni, bagaimana ya caranya supaya dia bisa sesuai dengan standar seni. Ada anak itu yang gemuk terhadap lisapil, ya kan? Ada anak-anak yang gemuk terhadap lisapil, maksudnya bukan ukuran badannya gemuk, tapi dia paham dan tahu, oh lisapil, setiap ada sampah diambilnya dan dibuang. Seperti itu. Jadi tinggal kita yang memodifikasi bagaimana supaya program yang kita lakukan itu sampai kepada anak-anak, ya, tidak berbeda-beda. Sebetulnya kita sampaikan itu ke anak-anak, tapi kan anak-anak ini kan punya ukuran yang berbeda-beda. Nggak usah anak-anak, kita juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda seperti itu. Ya, contohnya mungkin Ibu Simanjunta ini kalau bagian kepada lisapilnya atau kepada menghias tamannya lebih gemuk dibandingkan Ibu Arwan, yang mungkin Ibu Arwan gemuknya itu di pengembangan bakatnya seperti itu. Mungkin Ibu Manalu lebih gemuk di bagian literasinya seperti itu. Jadi ini kitalah sebagai guru, kitalah sebagai oknum yang harus betul-betul mampu memodif atau mendesain bagaimana supaya setiap program sekolah itu tersampaikan ke anak-anak kita. Secara khususnya para wali kelas. Ini kan wali kelas pasti tanggung jawabnya berbeda dengan guru mapel, karena wali kelas lebih memahami karakter anak-anak di kelasnya. Seperti itu. Jadi kita setuju dengan ini, Bu? Setuju ya? Oke. Ini refleksi. Mari kita refleksikan. Murid memiliki inisiatif belajar membaca meski tidak disuruh guru. Kira-kira di kelas siapa ini yang yes? Di kelas siapa yang no? Yes semua ini ya? Yes ya? Sudah mulai yes ya? Paling tidak no lagi ya, walaupun tidak semuanya yes, tapi sebagian besar yes gitu ya. Nanti sudah ada peningkatan. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi, yes atau no? Yes. Lebih banyak yesnya ya. Siapa yang lebih banyak yes ya? Kayaknya semua saya lihat sudah mulai aktif ini karena gurunya betah di kelas, memantau, kan seperti itu kan. Kemudian ini, murid gemar belajar ketika jam kosong. Ini jujur dulu, jujur. Saya mau jujur lah. Ini lebih banyak yesnya atau no-nya? Lebih banyak no. Lebih banyak no-nya ya. Kira-kira karena apa itu, Bu? Kira-kira karena apa? Karena murid itu kurang memahami pembelajaran yang mau dipelajarinya. Jadi kita itu jadi Seperti itu ya. Ada pendapat yang lain? kurang memahami jam kosong ini sebenarnya kayak mana, Bu? Kalau misalnya kan, Bu, kalau yang pernah saya alami, misalnya ketika saya ada keperluan ke dinas, saya tinggalin anak-anak, saya kasih tugas, mereka kan kosong. Iya. Tetapi ketika saya pulang mereka aktif juga mau, tapi nggak semua untuk mengerjakan tugas yang ditinggalkan. Kalau jam kosong jarang. Jam kosong jarang. Kalau jam kosong maksudnya ini jam ketika guru yang bersangkutan tidak ada di kelas, dan ini biasanya kan diganti dengan guru lain. Pada umumnya kan sudah berbeda, walaupun guru lain yang menggantikan pasti berbeda dengan guru yang seharusnya masuk. Kira-kira
Gimana? Gemar nggak belajar ketika jam kosong? Gemar nggak belajar ketika guru lain yang menggantikan? Bukan tidak mau harus gemar. Harus gemar ya. Karena dipantau juga ya. Iya. Jadi lebih banyaknya yes ya. Oke. Lebih banyaknya yes. Seperti inilah Ibu. Jadi ketika kita lakukan program itu, harapan kita murid itu bisa bergerak, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan berbicara dalam kelompok. Jadi tadi saya sudah bicara ke Pak Sahman juga ke beberapa guru, agar program kita secara khususnya untuk menyatukan bahwa anak-anak itu berbeda, tapi kita ingin mereka mencapai tujuan yang sama. Salah satunya kita ingin menggiatkan supaya anak-anak itu gemar belajar membaca tanpa disuruh, seperti itu. Tadi saya sudah ngomong ke Ibu Munte, ke Pak Salman, ke Ibu Fitri. Mungkin ini akan terrealisasi minggu depan. Ruang UKS kita jadikan sebagai ruang agama. Kemudian perpus, perpustakaan kita, mari bersama-sama kita modif, kita desain perpustakaan itu sebagai ruang belajar yang sangat dinantikan siswa. Jadi saya harapannya ibu-ibu ini kasih desain lah ke kita. Kita tata dulu ruang perpus itu supaya ketika anak mempunyai jam kosong, ya kadang anak kan bosan harus belajar di ruang kelasnya itu aja. Dia pingin loh berselancar ke tempat yang lain. Mungkin nanti tujuan utamanya perpus. Jadi kita akan memodif bagaimana perpus itu supaya menjadi tempat yang dirindukan. Bukan kalau kita datang menjadi tempat yang tidak kita sukai seperti itu. Ini harapan saya. Ibu-ibu buat ide lah. Ya. Kalaupun kita harus menghias-hias dengan cat warna-warni, silakan. Atau kita tata rak-raknya itu biar kelihatan menarik, silahkan. Bila perlu nanti nggak usah pakai kursi, kita pakai ambal, silahkan. Nah, agar program yang kita harapkan tadi ke pengembangan literasi dan numerasi kita akan meningkat. Karena di rapor mutu pendidikan sekolah kita, seperti yang sudah saya katakan kemarin-kemarin, memang literasi dan numerasi agak menurun. Jadi harapannya ini tadi pelaksanaan AMDK saya lihat anak-anak sudah semakin baik. Ini saya kasih applause kepada Ibu Arwa sebagai wali kelas 5. Mereka memang betul-betul semangat untuk mengerjakan AMDK-nya karena salah satu penilaian untuk raport mutu pendidikan itu adalah nilai AMDK siswa kita. Jadi itu harapan saya. Oke, selanjutnya ini program sekolah, dampaknya kepada siswa. Kira-kira sudah pas ini, ibu-ibu, yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah mulai meningkat ya, walaupun belum 100%, tapi sudah ada peningkatan saya lihat. Dan itu kita harus apresiasi. Karena tidak segampang membalikan telapak tangan. Kita butuh proses. Kalau selama ini kita mengeluh, aduh anak-anak ini sulit sekali Bu, diajarin seperti ini, seperti itu. Ya memang seperti itulah Bu. Kita butuh proses. Tapi harapan saya kita ke depan, ya, segala program kita, program sekolah itu kita jadikan sebagai suatu rutinitas. Dari rutinitas akan menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi suatu budaya. Contoh, awali dengan rutinitas. Misalnya setiap hari menyalam. Ini menjadi rutinitas. Menjadi kebiasaan dulu ya. Kemudian menjadi rutinitas, kemudian menjadi budaya. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau saat ini kita tahapan kita masih di dasar yaitu kebiasaan, enggak apa-apa.
Nanti mungkin setelah terbiasa menjadi rutinitas. Setelah menjadi rutinitas menjadi budaya. Ketika menjadi budaya, sama seperti kita. Kalau tidak kita lakukan, seolah-olah ada yang hilang atau yang kurang. Seperti itu. Jadi nggak salah Bu, kalau ibu datang pagi-pagi, sapa anak-anak. Halo, selamat pagi, atau disalam, atau di apa. Say hello.